Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian di rumah aja melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kalian. Nah, kita lanjut pembelajaran kita minggu ini, yaitu masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, tetapi kita pada minggu ini melakukan percobaan. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, pada minggu lalu Ibu sudah menjelaskan pengertian ataupun perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, pada gambar di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pertumbuhan di sini berkecambahnya biji menjadi tanaman yang kecil. Nah, terlihat pada gambar. Nah, pada perkembangan di sini yaitu tanaman yang kecil tadi menjadi tanaman yang dewasa sehingga menghasilkan buah, bunga, dan biji kembali. Nah, di situ terlihat perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya di sini. Nah, sudah jelaskan dari gambar tadi pertumbuhan dan perkembangan itu dari perbedaannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau dengan media tisu ataupun kapas. Nah, kita akan melakukan percobaan tersebut. Nah, sebelum melakukan percobaan, Ibu akan mengulang kembali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan suatu proses yang saling berhubungan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, yaitu faktor dalam atau faktor luar. Nah, di sini faktor dalam ini yaitu faktor yang mempengaruhi dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Nah, faktor luar ini yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari lingkungan. Nah, faktor dalam di sini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada gen dan hormon. Nah, ini sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Nah, sudah paham ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada faktor dalam. Nah, Ibu sudah menjelaskan pada minggu lalu ya. Pada faktor luarnya yaitu ada suhu, cahaya matahari, air, kelembaban, dan nutrisi. Nah, ini sudah Ibu jelaskan juga pada minggu lalu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Ini tuh Ibu ulangi kembali supaya tahu faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan dulu klasifikasi dari kacang hijau di sini. Nah, adapun klasifikasi ilmiah kacang hijau di sini antara lain yaitu ada kingdom. Kingdomnya itu adalah plantae dan ada divisinya. Divisinya yaitu Magnoliophyta. Nah, ada kelasnya yaitu Magnoliopsida dan ordonya yaitu Fabales dan familinya Fabaceae, genusnya Vigna, spesiesnya Vigna radiata. Kita juga harus tahu manfaat dari kacang hijau ini. Bukan hanya kita melakukan percobaannya saja, kita harus tahu klasifikasinya, manfaatnya. Nah, kita harus tahu. Nah, manfaat kacang hijau di sini Ibu jelaskan yaitu yang pertama sebagai sumber mineral. Nah, selanjutnya ada penguat tulang. Nah, penguat tulang kita ini bisa mengkonsumsi kacang hijau di sini. Nah, jadi sangat bermanfaat ya kacang hijau ini dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun kesehatan kita. Nah, kacang hijau ini juga dapat manfaatnya yaitu kesehatan jantung. Nah, ternyata kacang hijau ini sangat bagus untuk kesehatan jantung kita. Nah, selanjutnya kacang hijau ini juga bermanfaat untuk kesehatan organ pada laki-laki. Nah, bagi anak-anak bisa ketahui untuk ayahnya atau abangnya yang punya konsumsi kacang hijau ini yaitu bermanfaat untuk kesehatan organ laki-laki. Nah, manfaatnya di sini juga dapat pertumbuhan sel tubuh. Nah, kacang hijau ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan sel tubuh kita. Nah, di sini sudah jelaskan manfaat dari kacang hijau. Sudah diketahui kan manfaat dari kacang hijau tadi. Nah, Ibu sudah jelaskan. Nah, lanjut kita ke alat dan bahannya.
Alat dan bahannya di sini yaitu medianya kita menggunakan tisu ataupun kapas dan air. Nah, bahannya di sini yaitu terutama ya pastinya biji kacang hijau. Itu terserah mau tanamnya berapa biji, 6 biji atau berapa. Nanti ibu tugaskan juga di rumah untuk praktek dan bikin hasil dokumentasi dan laporan. Nanti ibu buat ini sebagai tugas. Nah, di sini juga bahannya menggunakan boleh mangkok ataupun gelas plastik yang pop es itu. Nah, kalian boleh lakukan menggunakan itu tersebut. Media di sini juga bukan hanya air saja, bisa menggunakan tanah, pasir, ataupun serbuk kayu. Nah, ibu di sini menjelaskan dengan media air dan kapas. Nah, untuk tugasnya ibu harap ibu minta medianya itu berbeda dengan yang ibu jelaskan, ataupun nanti ibu tugaskan media tanah atau apa, nanti ibu jelaskan tugasnya. Nah, lanjut ke langkah kerja. Baik, langkah kerja di sini yaitu yang pastinya siapkan alat dan bahannya dahulu kan sebelum kita melakukan percobaan. Nah, selanjutnya basahi kapas dengan air yang secukupnya. Nah, lalu kapas yang dibasahi tadi simpan ataupun diletakkan pada mangkok ataupun gelas. Nah, ini letakkan ya di atas mangkok ataupun gelas. Nah, yang sudah dibasahi tadi. Kemudian biji kacang hijau tadi letakkan di atas tisu ataupun kapas yang sudah dibasahi tadi. Nah, selanjutnya siram gelas dengan air yang sudah diletakkan biji kacang hijau tadi ya, siram kembali dengan secukupnya dengan air. Nah, lalu amati pertumbuhan kacang hijau pada gelas ataupun mangkok yang sudah dilakukan tadi. Amati dari hari pertama sampai hari ke-7 maupun hari ke hari selanjutnya. Nah, berikut perhatikan pengamatan pada kacang hijau dari hari pertama dan hari sampai hari ke-7. Nah, perhatikan videonya ya.
sudah diamati ya videonya tadi, yaitu pengamatan dari ataupun percobaan dari tanaman kacang hijau dari hari pertama sampai hari ke-7. Nah, bisa dilihat di situ pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhannya kacang hijau ini yaitu berkecambahnya bijinya pada kapas tersebut. Nah, perkembangannya di sini yaitu menjadi tanaman yang kecil. Nah, karena kacang hijau ini yaitu termasuk tanaman yang kecil, bukan tanaman yang besar seperti mangga, durian, ataupun yang lainnya. Nah, karena kacang hijau ini Ibu gunakan sebagai bahan percobaan pada materi ini karena lebih mudah untuk mengamatinya dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa media sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman biji kacang hijau. Nah, bukan media air ataupun kapas saja yang bisa dijadikan untuk pengamatan tanaman biji kacang hijau ini. Nah, media serbuk kayu ataupun media tanah juga sangat bagus untuk penanaman kacang hijau. Nah, tetapi media tanah lebih bagus dari media yang lainnya. Kenapa? Karena media tanah di sini banyak mengandung nutrien ataupun unsur hara yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau di sini. Nah, sudah jelas ya kesimpulan kita pengamatan hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, nah sudah Ibu jelaskan tadi kita akan ada tugas ataupun Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu tentang percobaan kacang hijau juga, tetapi Ibu minta medianya berbeda sama Ibu. Ada yang serbuk kayu dan ada yang menggunakan media tanah. Nah, di sini Ibu minta nanti itu hasilnya melalui laporan dan Ibu minta ada dokumentasi. Nah, lakukanlah dengan baik, dengan bagus. Nah, Ibu minta dokumentasinya juga bagus supaya nilainya lebih bagus. Nah, lakukan dengan rapi. Nah, nanti format laporannya Ibu kirim melalui WA. Nah, ini tugasnya dikumpul pada 2 minggu ke depan. Nah, ini laporannya dikumpul pada minggu depan ya. Ini laporannya diketik saja. Nah, lampirkan dokumentasinya ya, jangan lupa. Nah, Ibu akan nilai dari dokumentasi tersebut apakah kalian mengerjakan pengamatan ini atau tidak. Nah, Ibu akan lihat juga mana tahu ada yang menyontek dokumentasi temannya ataupun mengambil copy paste dari temannya. Itu akan tidak Ibu nilai. Nanti Ibu akan suruh pengamatan ulang dengan dokumentasi sendiri ataupun dokumentasi baru. Nah, itu lakukan ya. Dikumpul pada 2 minggu ke depan. Nah, baiklah pembelajaran kita hari ini Ibu tutup. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.